Selamat pagi, selamat berjumpa kembali teman-teman hari ini. Selamat pagi, Pak. Hari Selamat pagi, ini Pak. memang sengaja saya ajak via Zoom ya, karena untuk materi metodologi penelitian kuliahnya ini mau tidak mau kita harus saling komunikasi ya, tidak bisa tidak. Jadi terpaksa ya teman-teman harus nge-Zoom. Walaupun di Siakat itu sudah saya kasih video untuk kuliahnya, tapi itu bukan kuliahnya, tetapi hanya link ketika Anda ingin mengakses kuliah sehingga bisa langsung menuju ke Zoom yang kita gunakan ini. Untuk selanjutnya, kuliah-kuliah ke belakang, juga saya akan menggunakan dan memberlakukan kuliah via Zoom, karena memang materi dari metodologi penelitian ini berkaitan erat dengan nantinya riset teman-teman untuk mengerjakan skripsi. Jadi materi ini ya, kalau boleh dikatakan ya, kalau sebuah gunung, materi kuliah inilah puncak dari materi-materi yang lain. Di mana pada materi puncak ini nanti setelah gunung ini kita ada di atas, nah apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita selesaikan, itu akan didasari atau akan pondasi ini atau akan istilahnya ini oleh materi ini. Makanya saya memberlakukan Zoom ini agar terjadi interaksi, agar terjadi komunikasi antara teman-teman dan saya selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, output atau target luaran dari kuliah metodologi penelitian untuk materi saya ya, kuliah yang mengikuti saya ya, kalau mengikuti dosen lain saya kurang tahu ya, karena teknik dan triknya mungkin berbeda. Tapi selama ini memang untuk yang masalah penelitian, kebetulan dan keberuntungan ya, jadi ada faktor kebetulan, ada faktor keberuntungan. Untuk masalah riset atau penelitian, itu nama saya ada di jajaran atas, sehingga saya diberi beban untuk mengajar atau memberikan perkuliahan tentang metodologi penelitian kelas istilahnya ya, ini ya terakhir ini entah kelas apa saya kurang paham, ini mungkin gabungan atau mungkin saya kurang ngerti ini. Teman-teman ini program studinya apa ini? Komputerisasi. Komputerisasi, akuntansi, OKA berarti ya. Ada yang dari TI enggak? Sepertinya masih belum join, Pak. Kalau Belum TI-nya join, masih Pak. Ini di sini yang join masih cabang Jogja semua ini, Pak. cabang Jogja. Oh, Iya. yang join Ya, ini Pak. masih cabang Jogja ya, yang Semarang belum ini. Masih Oke. belum, Pak. Oh, ya yes, nggak apa-apa lah. Nanti biar teman-teman yang ada di Semarang menyusul, atau mungkin yang ada di cabang lain menyusul ya. Jadi gini, untuk masalah penelitian, apapun program studinya, ini kan luarannya kan nanti berupa skripsi. Ini S1 apa D3? D4, Pak. Ya? D4. Oh, D4. Vokasi D4 ya. Berarti Ya, Pak. penerapan ranahnya. Ya, Pak. Jadi nanti karena memang segmentasinya itu nanti berbeda ya, luaran atau hasil dari skripsi atau target skripsi itu sebetulnya berbeda dari
D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3, nah itu luaran capaiannya berbeda kalau dari tabel taksonomi Bloom-nya nanti. Ada taksonomi Bloom itu apa, itu nanti kuliah belakangan. Berarti untuk kelas ini yang kebetulan sudah bergabung ini ada beberapa orang. Ini baru pertama kali ketemu saya ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Baru kali pertama. Oh, baru pertama ini. Yang kemarin-kemarin belum pernah kuliah dengan saya ya? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum nih Pak. Oh, ya sudah. Nek belum ini sambil kita kenalan berarti ini. Oh, saya kira ini kuliah kemarin-kemarin yang pernah ikut dengan saya. Ternyata ini mata kuliah awal ini. Pertama kali ketemu. Ya, saya tak share biodata sebentar ya. Nih, tak carinya biodata saya ini. Saya kira sudah dari kemarin-kemarin, ternyata baru ini. Bentar ya, sambil saya nyari biodata saya ini. Karena memang kalau dari apa? Mana ini? Biodata. Atau mungkin nanti teman-teman yang sudah tergabung di kuliah ini membuat grup WhatsApp, saya nanti dimasukkan ke dalamnya ya. Diwakili oleh siapa nanti membuat grup, nanti saya dimasukkan ke dalam grupnya, lalu nanti kita bisa saling berinteraksi melalui grup WhatsApp tersebut selain di perkuliahan via Zoom ini ya, biar nanti terjadi interaksi. Saya tak nyari dulu. Nah, masalahnya baru pertama kali. Nah, ini sudah ketemu beberapa kali, mungkin sudah tahu saya nggak perlu memberikan biodata. Biodata.
Bentar ya teman-teman ya, sabar ya. Ini sambil saya nyari biodata saya ini sini. Simple ya, biar nanti. Ini sudah ketemu nih, saya tak share screen dulu. Screen ya. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini suara saya kedengeran kecil apa ada noise-nya ini? Kan? Kadang jelas, putus-putus, Pak. Pak. Jelas, Pak. Putus-putus. Jelas, Pak. Udah ada yang jelas, ada yang putus-putus. Ya mungkin jaringan. Terkadang mungkin jaringan sini mungkin. Oh gitu ya. Ini kebetulan biodata saya untuk yang singkat ya ini ya. Biodata saya singkat, di mana pada biodata singkat ini saya ambil yang paling akhir ya, selama 3 tahun terakhir ini ya, dari kuliah S1, kebetulan saya itu dari sarjana komputer program studi teknik informatika di Universitas Stikubang Semarang ya. Lalu saya menyelesaikan magister komputer pada program studi S2 Sistem Informasi di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, masih tetap di Semarang ya. Jadi sekolah saya itu ya Semarang terus ini, nggak pindah-pindah. Nah, kebetulan saya juga S3 di program studi Sistem Informasi, S3 masih tetap di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Kemudian saya juga sudah mendapatkan license sertifikat Oracle Certified Associate atau CDBA. Ini yang jarang-jarang orang bisa memperoleh karena memang harus melalui ujian internasional, dan ini sepertinya hanya beberapa orang yang mengambil Oracle Certified Associate ini. Terus kemudian saya juga mendapatkan lisensi ALEGI Battle. Jadi ALEGI Battle ini saya peroleh dari Alcatel Lucent Enterprise. Kemudian saya juga mendapatkan lisensi Android Mobile Application Program. Terus kemudian saya juga mendapatkan sertifikat Network Administrator. Dan sampai saat ini saya masih menjadi instruktur Cisco Academy di Cisco System Indonesia. Jadi sampai saat ini masih menjadi instruktur Cisco Academy pada Cisco System Indonesia. Ini untuk riwayat biodata saya untuk dari akademi.
Terus kemudian kalau kita melihat seseorang itu dari risetnya, nanti teman-teman bisa melihat riset-riset saya yang ada di sini nih ya, di Cinta. Jadi nanti cinta.kemendikbud.go.id, nanti bisa dilihat di sana riset untuk dokumen Scopusnya ada berapa. Kalau standar dari internasional riset itu menstandarkan bahwa seorang periset itu baru diakui dunia kalau dia sudah bisa mempunyai beberapa paper atau artikel di Scopus. Jadi bisa dilihat di Scopusnya nanti, ya. Dan tidak semua orang itu mampu dan bisa mempunyai artikel atau paper yang ada di Scopus, karena paper atau artikel yang ada di Scopus itu berasal atau didasari oleh sebuah penelitian terlebih dahulu. Terus kemudian dokumen Google Scholar-nya juga bisa dilihat. Jadi nanti teman-teman bisa melihat dokumen Google Scholar ya, masuk ke Scholar-nya, Scholar Google itu, atau cendekia.google.com atau scholar.google.com. Nanti di situ dicari nama saya, muncul beberapa tema, artikel, atau paper yang sudah pernah saya publikasikan. Itu kalau dilihat dari penelitian riset dari Cintanya. Jadi Cinta itu menunjukkan bahwa prestasi seseorang atau riset penelitian seseorang itu sampai di mana, seperti apa roadmap-nya, itu bisa dilihat di Cinta. Kalau Scopus, akun Scopusnya bisa dilihat seperti ini akun Scopus namanya. Saya sudah mempunyai beberapa paper di Scopus. Kebetulan dari paper-paper saya itu juga sudah disitasi atau dikutip oleh beberapa orang, ya, ada 40 kutipan, sehingga indeks saya itu menjadi 4. Ini nanti bisa dilihat. Nah, kalau orang tidak mempunyai Cinta, tidak mempunyai Scopus, ya kan, itu kok membicarakan tentang penelitian atau tentang topik penelitian, itu perlu hati-hati. Kenapa? Karena tentang penelitian itu yang pertama itu harus mengandung unsur originalitas. Sehingga kita bisa tahu tingkat atau kita bisa mengerti seberapa jauh riset, baik itu skripsi, baik itu nanti penelitian yang lain, itu tingkat originalitasnya seperti apa, itu bisa kita mappingkan. Nah, kalau orang tidak mempunyai latar belakang penelitian yang dibuktikan dengan adanya Scopus, dibuktikan dengan adanya Google atau Scholar, Cendekia, atau pengindeks-pengindeks yang lain seperti ResearchGate, ya. Tetapi dia membicarakan tentang metodologi atau cara-cara melakukan riset. Itu sama saja halnya orang membicarakan membuat roti, tetapi dia belum pernah sama sekali membuat roti. Sehingga nanti ketika diaplikasikan, ya kan, pembuatan roti itu, maka roti itu rasa dan aromanya ya nggak ngerti mau dibawa kemana. Sehingga mau tidak mau, kalau kita membicarakan metodologi penelitian, roadmap-nya harus jelas. Kita harus membicarakan roadmap dari riset-riset kita. Sehingga nanti saya harapkan ya, teman-teman untuk pertemuan ke depan, paling tidak 2 atau 3 pertemuan lagi, saya minta perkuliahan ini atau perkuliahan kita dari teman-teman sekalian nanti membuat sebuah judul yang nantinya saya hanya minta 2 slide saja ya, 2 slide atau 2 slide PowerPoint, atau nanti ya lebih-lebih ya 3, pokoknya standarnya saya minta 2 slide PowerPoint untuk dipresentasikan di sini. Sehingga nanti betul-betul apa yang teman-teman ambil, topiknya itu bisa original, dan pembahasannya bisa lebih tajam. Nah, itu maksud saya kuliah kita via Zoom.
Karena mau tidak mau untuk metodologi penelitian itu harus terjadi komunikasi. Baik itu antar mahasiswa maupun dengan dosennya. Nah, untuk yang hari ini, ya kan, kita karena prolog pertemuan pertama ya, kita membahas tentang mapping topik dulu aja, rencana-rencana, ide-ide yang ada di kepala kita, sehingga nanti riset kita benar-benar mengarah ke hal-hal yang positif. Ya, tidak lantas tanpa arah itu ya risetnya ya, istilahnya tak berujung. Nah, riset tak berujung itu kan susah. Ya. Sehingga mau tidak mau kan harus kita pelajari, harus kita ketahui bahwa riset itu atau nantinya TA, kalau di 4 itu namanya TA apa? Skripsi ya? Halo, teman-teman, apakah masih mendengar suara saya atau jangan-jangan jaringan saya putus? Bagaimana? Masih Pak, suara Bapak jelas. Kalau KA itu kan diploma 4. Nah, diploma 4 itu namanya tugas akhir, apa namanya skripsi? Kalau yang di kakak tingkat itu ada magang, ada skripsi, Pak. Yang di kakak Deskripsi. tingkat ada... Oh, oke. Berarti nanti tugas akhirnya berupa skripsi ya, gitu. Kami kurang tahu sih. Ya, kita nanti lihat sajalah untuk yang apa tugas akhirnya berupa skripsi atau berupa apa istilahnya Tugas akhir. tugas akhir TA ya. Itu kan hanya sebutan nama saja ya, sehingga harus apa istilahnya sesuai dengan rule-nya istilahnya ya. Kalau nanti berupa tugas akhir ataupun skripsi, untuk mapping originalitas sebetulnya saya punya apa kriteria ya, sehingga nanti teman-teman itu bisa memperoleh atau paling tidak itu membuat gambaran atau membuat istilahnya pegangan lah, acuan itu ya, supaya riset dari teman-teman itu sesuai dengan kaidah keilmuan. Saya share lagi ya. Nah, hanya pakai Zoom kayak gini. Kalau OBS kan agak sulit kayak gini nih. Nah, sudah kelihatan ya itu ya. Kelihatan Pak. Nah, kita nanti ketika membuat penelitian riset, itu harus kita mapping dengan 5 kriteria ini. Ya. Jadi, apa yang kita ajukan untuk penelitian, baik itu nanti TA maupun skripsi ya, itu harus mencakup 5 kriteria ini. Katakanlah di sini yang pertama adalah topik area. Topik areanya itu tentang apa? Jadi teman-teman nanti bisa mencari, bisa dikriteriakan sendiri, di mapping sendiri, idenya itu harus memenuhi 5 syarat ini. Kok harus memenuhi 5 syarat ini, Pak? Ya, karena ini merupakan standar riset yang dikeluarkan oleh IEEE kurikula ya, atau computing kurikula, dan juga standar
yang diberikan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer Indonesia. Sehingga mapping dari riset TA maupun skripsi itu harus memenuhi kriteria ini. Topik areanya tentang apa? Misalkan ini saya kasih contoh tentang supply chain, ya, atau mungkin nanti tentang IoT, atau mungkin karena ini KA tentang laporan pajak keuangan, katakanlah, ya. Itu harus ada topik areanya, harus jelas. Kemudian untuk riset trennya, ya kan, riset trennya nanti seperti apa? Jadi harus ada riset trennya. Jangan-jangan kalau tidak mengikuti riset tren, penelitian ini sudah dilakukan 10 tahun yang lalu, sehingga tidak apa ya, tidak memenuhi kaedah atau standar riset tren saat ini atau kekinian untuk tren-tren riset penelitian untuk saat ini. Ya, katakanlah, ya kan, sekarang itu untuk teknologi sudah pada tataran 5G, ya. 5G, bahkan beberapa negara seperti Jepang itu sepertinya sudah mulai riset atau sudah mulai meneliti tentang 6G, ya. Nah, kita aja 4G masih beberapa daerah, ya. Bahkan ada beberapa daerah yang masih menggunakan 3G. Nah, tetapi teman-teman mengajukan riset itu mengkaji tentang istilahnya apa ya, GPRS, GPRS tentang apa, GSM HSDPA. Nah, itu kan namanya riset tren yang tertinggal jauh. Itu yang seharusnya 10 tahun yang lalu, tapi diajukan untuk riset saat ini. Nah, itu berarti riset trennya tidak memenuhi dari kriteria. Terus kemudian scientific method. Nah, kalau kita membicarakan scientific method, perlu diketahui, jangan sampai kita terjebak pada rule atau terjebak pada implementation riset atau metode pelaksanaan. Karena saya melihat itu banyak sekali mahasiswa yang dalam laporannya itu terjebak pada pelaksanaan penelitian, tepatnya schedule method. Saya membaca, ya kan, penelitian ini menggunakan metode research and development, katakanlah. Nah, research and development itu metode pelaksanaan, bukan scientific method. Ingat. Jadi di dalam penelitian itu mesti ada dua metode. Yang pertama adalah metode pelaksanaan, yang kedua adalah scientific method. Kalau metode pelaksanaan itu adalah sebuah metode atau cara bagaimana kita mencapai tujuan dari penelitian kita. Tahapan-tahapannya seperti apa? Tentunya kalau teman-teman KA itu mungkin sudah diajari rekayasa perangkat lunak, ya, ada tahapan-tahapan prototype, ada tahapan SDLC atau System Development Life Cycle itu, ya, atau mungkin diajari tentang waterfall, ya, air terjun, jatuh, gitu, ya, atau mungkin diajari tentang loop cycle. Nah, ini sebetulnya ini bukan metode saintifik, tetapi itu merupakan metode pelaksanaan. Bagaimana cara kita melaksanakan penelitian dari mengumpulkan data sampai dengan nanti tujuan itu tercapai. Itu namanya metode pelaksanaan. Kalau teman-teman masih bingung, nanti teman-teman mungkin bisa membaca paper atau artikel saya, ya. Artikel saya itu tentang penggunaan research and development dalam software engineering. Jadi memang bisa digunakan, iya bisa, ada 10 tahapan, ya. Jangan sampai nanti dipotong tahapannya, ditulis menjadi 3 tahapan, nggak boleh. Ya. Tahapan sebuah penelitian itu harus clear. Dari 1 sampai dengan terakhir, kalau di
research and development itu ada 10 tahapan. Itu harus clear, semuanya harus tuntas. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Nah, resikonya apa, Pak, kalau berhenti di tengah jalan? Ya, intinya riset Anda tidak selesai. Kalau risetnya tidak selesai, ya berarti ya alamat penelitiannya gagal. Anda memakai SDLC, System Lifecycle Development dari Research Procurement sampai dengan maintenance. Ya, kalau SDLC kan ada maintenance itu. Tahapan-tahapan itu ya harus dilaksanakan semua. Kalau mandek di tengah jalan ya tidak selesai. Begitu pula dengan tahapan yang lain. Misalkan Anda menggunakan metode pelaksanaan penelitian atau schedule risetnya menggunakan prototype. Ya, prototype itu tahapannya dari awal hingga akhir ya harus selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Nah, yang saya lihat selama ini kasus ini. Apa ketika membuat sebuah schedule riset atau metode tahapan riset, menggunakan satu metode tertentu, katakanlah research and development, tetapi berhenti di tengah jalan, hanya beberapa tahapan atau hanya beberapa metode yang dilaksanakan. Nggak bisa itu. Itu berarti penelitian Anda belum kelar. Penelitiannya belum kelar, kalau penelitiannya belum selesai, berarti penelitian itu dianggap gagal. Seperti itu. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Jadi R&D atau Research and Development itu bukan scientific method. Ingat. Jadi sebuah penelitian, baik itu tugas akhir maupun skripsi, itu harus memuat scientific method. Nggak boleh nggak. Scientific method apa di sini? Saya misalkan expert system. Nah, expert system itu kan nanti macam-macam sih caranya. Ada yang rule-based expert system, ada yang case-based expert system, ada yang model food chaining, ada yang backward chaining, ya. Macam-macam lah. Ada yang fuzzy sistem, ada yang neural network, dan lain-lain. Itu namanya scientific method. Nah, kenapa harus ada scientific method? Karena ya kan, disinilah tanggung jawab kita sebagai akademis, ya kan, sebagai akademisi, sebagai akademik, harus menerapkan ilmu yang kita punyai ke dalam sebuah solusi. Solusinya apa? Solusinya berupa riset atau berupa penelitian. Nah, penelitian itu diangkat berdasarkan apa? Berdasarkan permasalahan yang dialami. Nanti ini ada pembahasan tersendiri nanti. Kemungkinan untuk minggu depan ya akan saya terangkan, akan saya ajak diskusi tentang problem statement, tentang research question, tentang riset gap. Ya, ini minggu depan. Jadi minggu depan kita akan membahas langkah atau bagaimana penelitian atau riset atau tugas akhir itu kita ambil, ya kan? Harus ada yang mendasari, yaitu itu minggu depan. Untuk hari ini kita mapping saja. Jadi kita mappingkan berdasarkan dari apa yang saya sampaikan ini. Sehingga teman-teman harus ada scientific methodnya. Jangan hanya R&D, ya kan? Nanti kalau R&D itu bukan scientific method itu. Kalau kita mengajukan R&D, walaupun nanti disetujui oleh institusi, disetujui oleh dosen pembimbing, tapi apakah kita nggak kecewa nanti setelah kita lulus, setelah kita 3 tahun lulus, ya, kita membaca laporan kita, ya, kita akan malu dengan diri kita sendiri, kan gitu. Ya. Seharusnya riset saya itu nggak gini, ya, ini apa ini, kan? Jadi nantinya kita malu dengan diri kita sendiri. Ya. Kalau ada scientific methodnya, kita nggak malu. Karena apa? Karena kita bangga. Kita telah bisa menyumbang ilmu pengetahuan, kita telah bisa menyumbang kemampuan kita di bidang saintifik untuk masyarakat sekitar, berupa penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan. Seperti itu. Jadi harus ada scientific methodnya. Apakah scientific method harus expert system? Enggak. Boleh sembarang, ya kan? Yang jelas mencerminkan sebuah
metode keilmuan. Terus kemudian riset objeknya. Nah, katakanlah di sini government. Government ini di pemerintahan, katakanlah di kantor X, Y, Z. Atau mungkin di koperasi, boleh. Atau mungkin di UMKM, boleh. Ya kan? Atau mungkin di sekolahan, boleh juga, nggak masalah. Ya kan? Yang jelas ada objeknya. Kalau penelitian nggak ada objeknya, terus yang kita teliti apa? Loh Pak, saya kan nggak membuat riset lapangan, saya kan hanya membuat istilahnya prototipe dari sebuah program. Nah, riset objeknya Anda membuat di mana? Nah, diuji di mana? Tentunya ada tahapan-tahapannya, ada pengujiannya untuk apa istilahnya mempertahankan atau menunjukkan bahwa riset kita itu benar-benar valid dan reliable. Oh, ini saya lakukan di laboratorium. Oh, berarti riset objeknya ada di laboratorium, gitu ya. Jadi riset objek ini harus jelas. Ya. Kemudian yang terakhir, yang 5 bagian ini, yaitu riset priority. Anda mengerjakan apa nih, ya kan? Prioritasnya apa? Katakanlah kesehatan, katakanlah obat-obatan, katakanlah pembuatan riset untuk batik. Nah, ada riset prioritinya ada. Nah, dari 5 mapping ini nanti terjadi sebuah irisan, di mana irisan tersebut akan menunjukkan bahwa riset kita telah siap untuk dikerjakan. Kalau kita tidak mampu memapping riset kita dengan 5 tema dan kriteria ini sepertinya agak berat nantinya ke belakangnya. Ya. Sekarang oke lah proposal, ya kan, kita disetujui, boleh, ya kan, tapi belum mencerminkan dari 5 kriteria ini. Nah, nanti susahnya ketika kita ujian, ketika kita melangkah ke pembahasan, ketika kita melakukan bimbingan, kita akan kesulitan dengan sendirinya. Nah, tujuan maksud saya untuk memberikan kuliah via Zoom ini, nanti teman-teman 2-3 pertemuan yang akan datang, saya suruh menyerahkan judul riset atau judul penelitiannya nanti, baik itu untuk tugas akhir maupun untuk skripsi, itu berdasarkan dari 5 kriteria ini. Sehingga judul itu sudah mencerminkan dari 5 kriteria ini. Nggak usah panjang-panjang, karena judul itu dibatasi itu maksimal sepertinya kalau nggak 15-20, katakanlah ambil yang 20 sajalah, 20 kata. Jadi judul itu maksimal 20 kata. Jangan lebih, kalau lebih nanti malah berat bacanya. Ya. Biasanya kita lemahnya itu ada di scientific method. Ya, beberapa penelitian di kampus itu saya baca itu scientific methodnya itu nggak kena, sehingga mentah. Kalau kita aja untuk menentukan scientific method aja nggak tahu, untuk menentukan scientific method aja nggak bisa, lah alamat itu nanti. Ya kan? Alamat apa? Ketika kita masuk ke pendahuluan, di mana ada latar belakang, kita nggak mampu menguraikan. Kan? Ada batasan masalah, kita nggak ngerti batasannya. Kan? Ada tujuan, kita juga nggak tahu tujuannya apa. Kenapa? Karena scientific methodnya tidak ada. Lain nanti silakan teman-teman membuat judul berdasarkan dari 5 kriteria ini. Ini yang saya terangkan, mungkin dari teman-teman ada yang tanya, silahkan tanya, karena kita harus interaksi ini, karena materi metodologi penelitian ini sangat penting sebagai bahan dasar kita untuk melakukan riset nantinya, baik itu tugas akhir maupun itu skripsi. Silakan teman-teman kalau mau bertanya, langsung dinyalakan speaker atau suaranya. Pak, saya ingin bertanya. Itu kalau yang bisa on cam ya, bertanya on cam kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Gimana, Mbak Shirley? Maaf Pak, ini jaringan saya lagi ada kendala. Oh ya, oke. Saya mau bertanya Pak, kalau misalnya untuk membuat judul penelitian itu bebas Pak topiknya,
atau ditentukan satu topik? Bebas, topiknya bebas. Yang jelas mencerminkan dari 5 kriteria tadi ya, ada topik area, terus apalagi tadi ada topik area, ada riset trennya, ya kan? Jadi mencerminkan topik areanya apa, riset trennya bagaimana, scientific metodenya yang digunakan apa, objek risetnya di mana, terus prioritasnya apa, harus mencerminkan ini. Judulnya, topiknya bebas, boleh. Ya. Tentunya yang sebidang ilmu ya, jangan ngambil di luar bidang ilmu. Nanti kalau di luar bidang ilmu kita kesusahan nanti. Ini ada nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti saya beri istilahnya ya, panduan atau acuan lah. Kalau panduan nanti dikira malah buat buku repot. Saya kasih gambaran-gambaran bahwa riset itu harus mampu diselesaikan ya, dalam kurun waktu target schedule kita 1 tahun lah katakanlah, ya, mampu terus dimungkinkan adanya sebuah data, jadi dimungkinkan kita itu bisa memperoleh data itu. Kalau data itu nggak bisa diperoleh ya repot juga. Jadi harus sesuai waktu, bisa dikerjakan dalam kurun waktu tertentu, kan harus ada datanya, jadi bisa kita dalam pengambilan data tidak kerepotan. Kalau repot kan susah. Intinya dari topik yang kita ambil itu sesuai dengan 5 kriteria tadi. Itu Mbak Sherly ya. Mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas. Baik Pak, terima kasih. Silakan kalau ada yang tanya lagi. Maaf, Pak, mau tanya. Halo, suara saya kedengaran kah? Ya, dengar. Saya Melita, Pak, mau tanya. Kalau misalnya nanti kami masuk pada tahap skripsi atau tugas akhir, itu duluan judulnya atau duluan kami masuk ke judulnya atau prakteknya dulu, Pak? Maksudnya judulnya dulu atau prakteknya dulu, gimana maksudnya? Maksudnya setelah selesai magang atau sebelum magang, Pak? Oh, setelah magang berarti. Oh, Tapi misalkan mau dikerjakan bareng-bareng saat magang sambil mengerjakan juga nggak apa-apa, boleh. Itu kan malah Anda diuntungkan itu. Jadi magang itu dibuat topik atau dibuat sarana untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi gitu ya. Jadi datanya kan bisa mengambil dari tempat kita magang lah, katakanlah di kantor EGZ, di perusahaan ABC, itu kan kita bisa mengambil data tuh ketika kita magang. Nah, dari situ kan istilahnya tadi riset objeknya kan ketemu itu di kantor EGZ dan ABC kan gitu. oh, Pak, kalau boleh minta saran, biasanya Pak, kami yang jurusan komputerisasi akuntansi ini biasanya bagusnya ditempatkan di mana biasanya ya Pak? Maksudnya? Yang tempat magangnya gitu Pak, yang cocok gitu. Soalnya kami juga masih bingung nantinya. Oh, kalau itu menghubungi administrasi ya, nanti coba diskusi dengan administrasi, petugas istilahnya mapping KP, kerja praktek atau magang itu ya, yang mapping itu nanti diskusi kan, saya pengennya mengambil topik tentang ini lah, cocoknya ini saya di mana gitu. Oh. Jadi diskusinya dengan admin. Berarti Pak, isi laporan atau skripsinya nanti dari tempat magang gitu, dari Budinya? Boleh. Tergantung magangnya nanti membuat laporan nggak. Kalau magangnya membuat laporan, ya usahakan nanti tidak bentrok. Oh. Ya kan?
Jadi istilahnya magang itu sebagai dasar landasan awal sebuah penelitian, lantas nanti kita selesaikan pada penelitian itu kita lanjutkan pada tugas akhir atau skripsi tadi. Contohnya gini, misalkan ya kan membuat laporan sistem informasi pelaporan pajak perkantoran katakanlah. Nah, ketika kita pertama kali magang, otomatis kalau nanti outputnya diminta berupa laporan, kita membuat aja desain, analisa, atau analisis dan desain pelaporan pajak pada perusahaan XYZ, gitu ya. Nah, ketika nanti kita tugas akhir atau skripsi, judulnya berganti menjadi rancang bangun sistem informasi pelaporan pajak pada perusahaan XYZ. Nah, itu kan sudah beda ya. Terus kemudian atau mungkin rancang bangun sistem informasi pelaporan pajak pada perusahaan XYZ menggunakan metode saintifiknya apa gitu ya, menggunakan expect system atau menggunakan apalah yang ada di komputer akuntansi itu apa yang ada di keilmuan akuntansi, masukkan ke sana. Itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih. Jadi dilanjutkan saja, misalkan magang itu mengambil topik pelaporan pajak, ya buat pelaporan pajaknya, tetapi data-data itu sudah kita pegang, sehingga suatu kita nanti mengerjakan tugas akhir atau skripsi, kita tidak kerepotan mencari data lagi, karena data itu sudah kita pegang. Syukur bagi nanti izin risetnya langsung kita gunakan sebagai pas saat KP itu, jadi kita bisa menunjukkan bahwa kita telah melakukan penelitian riset KP atau KA, KP atau KA, tugas akhir atau skripsi tadi pada perusahaan ini bukti terlampir. Gitu. Ada pertanyaan lagi silahkan kalau mau tanya, mumpung kita Berarti, masih Pak, ketemu. Jika nanti misalnya kami yang sedang praktek itu mendapatkan beberapa laporan gitu dari tempat magang kami, berarti laporan itu kami masukkan ke dalam apa skripsinya, tugas akhirnya. Boleh. Boleh. Nah, karena ini melakukan istilahnya melanjutkan riset atau penelitian. Jadi magang itu nanti dalam penelitian nanti ya, dalam penelitian bukan dalam mata kuliah loh ya ini ya, kita membicarakannya dalam penelitian. Magang dalam penelitian itu berupa aktivitas pengumpulan data. Kita melihatnya magang dalam sebuah riset atau penelitian akhir kita itu adalah sebuah aktivitas untuk mengumpulkan data. Tetapi nanti dalam mata kuliah magang sendiri membuat sebuah laporan. Nah, laporan magang itu anggap saja sebuah output dari laporan magang itu adalah sebuah input penelitian tugas akhir atau skripsi yang kita kerjakan. Itu malah lebih bagus, ya kan? Anda juga lebih ringan, ya kan? Kuliahnya bisa lebih cepat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan tanya. Dengan saya kuliahnya santai aja ya, jangan terlalu tegang, ya kan? Santai saja karena prinsip saya itu kuliah kita itu sharing, jadi kita di sini akan belajar bersama. Saya lantas bukan jadi ya, apa istilahnya ya, orang yang hebat segalanya bukan, ya kan? Tapi coba kita di sini untuk sharing bareng, belajar bersama agar tercapai satu tujuan, ya kan? Dengan satu persepsi bahwa kita ingin menyelesaikan studi ini dengan cepat, tentunya berdasarkan kaedah-kaedah keilmuan yang telah kita peroleh. Jadi jangan lantas, wah Pak saya hari ini pusing, ya kan, nggak bisa masuk karena apa? Lantas takut, jangan, ya. Santai saja karena saya juga nggak menggigit toh. Mau menggigit juga nggak bisa, jauh, ya kan. Semarang Jogja kan jauh.
Iya, Pak. Mungkin Baik, teman-teman ada Pak. yang Terima tanya kasih, lagi? Pak. Atau mungkin ada yang Cukup ditanyakan jelas lagi, sih, Pak. silakan. Bagaimana Mbak Wina? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Siapa lagi yang mau tanya? Kita harus membuka forum diskusi ya, jangan searah ya. Karena selama ini kalau menggunakan OBS kan kita kuliahnya searah. Jadi nggak bisa terjalin komunikasi dua arah atau tidak bisa membuka forum diskusi. Tapi kalau via Zoom ini kita bisa melakukan komunikasi dua arah. Sehingga nanti teman-teman nggak bingung, saya pun juga bisa memberikan masukan-masukan ke teman-teman. Yang ingin ditanyakan, silakan. Halo Pak. Ya, silakan. Halo. Ya. Saya mau nanya nih Pak. Kan tadi dibahas tentang itu kan judul metode penelitian. Nah, kalau kita udah masuk di itu untuk mencegah hal-hal misalnya ngeblank pada apa namanya pada metode penelitian itu bagaimana Pak? Maksudnya apa? Suaranya kok agak mencegah hal-hal misalnya kan kita membuat satu metode penelitian untuk mencegah hal-hal yang biasanya itu pada saat membuat metode penelitian itu ada sesuatu apa namanya dalam metode penelitian itu bahannya ngeblank apa namanya itu ya istilahnya jauh dari metode yang dia buat itu Pak. Oh ya. Bahan yang dia buat sendiri. Oke. Dari poin itu. Oke kan. Baik, saya sudah paham maksud pertanyaan dari Mas Desful Yudisman ini ya. Dalam riset tugas akhir atau penelitian ini, yang perlu ditekankan, pertama, kita bukan membuat sebuah metode penelitian ya. Ingat, karena create atau membuat atau membangun metode penelitian itu sangat sulit ya. Kalau dalam taksonomi Bloom atau acuan-acuan penelitian itu nanti TKT atau terapannya itu sampai level 9 itu kalau membuat. Jadi kita create sebuah metode atau create sebuah model itu TKT-nya itu sampai level 9. Lah TKT level 9 itu biasanya itu ranahnya para mahasiswa doktor. Jadi tingkat doktoral itu TKT-nya tingkat 9 atau sudah tahapan create method atau membuat sebuah metode. Tapi kalau kita itu kebetulan karena KA, komputer akuntansi itu ranahnya di 4, vokasi ya. Jadi kalau vokasi itu D-nya ya, D3, D4, D1 itu vokasi namanya. Kalau akademis itu akademik itu S1, S2, S3 itu SS-an itu namanya akademik. Karena ranahnya kita vokasi, kita ada di level D4 tataran selevel dengan sarjana, tapi dalam hal ini adalah ilmu terapan, maka kita cukup pada ranah penerapan. Jadi penerapan saja ya. Jadi kita terapkan misalkan ya, ada metode EGZ. Saya ingin menyelesaikan ABC. Jadi masalah ABC itu coba kita selesaikan dengan menerapkan metode EGZ. Jangan sampai krit, kalau krit nanti malah nggak lulus-lulus karena ya, Anda tahapannya ada di penerapan. Kalau krit susah, ilmunya belum nyandak ke sana. Saya sendiri kalau suruh mengkrit metode aja bisa buta nanti kepala saya habis ini rambutnya. Jadi penerapan saja. Nah, lantas nanti dalam membuat laporan, kalau kita blank bagaimana Pak? Saya yakin kalau kita mampu memapping topik dari penelitian kita terhadap 5 masalah yang saya sampaikan tadi di awal, saya yakin Anda tidak akan blank. Kenapa kok tidak akan blank? Yang pertama, kita tahu betul apa yang kita kerjakan. Yang kedua, ya kan?
Karena apa yang akan kita kerjakan itu jelas. Jalannya itu jelas karena didasari oleh 5 kriteria. Sehingga waktu kita menerapkan sebuah metode itu pun juga telah melalui beberapa pertimbangan, tidak asal tempel. Ya, beda lagi mungkin yang nggak mengikuti kuliah hari ini ya, itu nggak tahu mapping 5 materi tadi. Nah, dia asal mengajukan judul, bla 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 bla, yang penting ACC, seperti itu ya. Judulnya ACC, masalah laporan pikir belakangan. Nah, ini biasanya yang blank itu seperti ini. Tanpa rencana yang jelas. Sehingga nanti di kemudian hari ketika ketemu dengan scientific method, maka kepalanya akan blank. Tapi kalau kita sudah mapping dari awal, saya ingin mengerjakan ini. Karena sesuai dengan topik areanya ini. Ketika nanti saya membahas topik area, saya membahas ini. Ketika saya membahas tren riset, saya membahas tentang tren ini. Ketika saya membahas scientific method, maka saya akan membahas metode penerapan yang ini. Ketika saya membahas riset objek, maka saya akan menerangkan saya melakukan penelitian di sini. Ketika saya membahas tentang priority research atau prioritas penelitian, maka saya akan menjelaskan tentang ini. Nah, dari penjelasan ini kalau kita tulis, sudah berapa lembar sendiri ini, kan panjang banget ini. Apalagi disertai dengan roadmap atau schedule dari penelitian yang jelas. Tentunya schedule dari penelitian ini sudah saya sampaikan di awal tadi, harus kita landaskan pada beberapa kaidah, ya, bisa melalui research and development, bisa melalui SDLC, bisa melalui waterfall, bisa melalui prototype, dan lain-lain, tergantung riset kita. Ingat, tidak setiap riset, tidak semua riset itu sesuai dengan metode ABC tadi yang saya terangkan. Jadi riset itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Masing-masing orang itu target dan capaiannya juga berbeda-beda. Nah, karena perbedaan inilah nanti yang membedakan metode pelaksanaannya. Ya. Metode pelaksanaan research and development belum tentu ya, cocok digunakan di penelitian si A. Kenapa? Karena si A cocoknya menggunakan metode prototype. Untuk pelaksanaannya loh ya, bukan scientific method. Kalau scientific method, ya jelas harus. Karena memang solusi yang diberikan untuk memecahkan masalah, itu terletak pada scientific method. Begitu ya Mas Desmul Yudisman. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau kurang jelas bisa bertanya lebih lanjut. Ya. Silakan Mbak Murni kalau mau bertanya ini. Mau nanya Pak, nanti kalau membuat skripsi itu kan mau nanya bagaimana memperoleh sumber masalahnya untuk dapat diteliti dalam karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan jurusan yang komputerisasi akuntansi. Suaranya jauh Mbak, suaranya jauh juga kurang jelas, menggema. Ya Pak, halo. Ya. Mau nanya tentang cara membuat skripsinya Pak. Mau nanyakan bagaimana memperoleh sumber masalah untuk dapat diteliti dalam karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan jurusan komputerisasi akuntansi. Oh, bagaimana cara menemukan masalah untuk sebuah sumber masalahnya. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, Mbak Murni, yaitu tentang problem statement, ya, atau statement masalah, ya kan? Nanti kaitannya dengan perumusan masalah, ya kan? Dengan background atau latar belakang. Terus kemudian kita akan cari riset question, ya, riset question itu pertanyaan penelitian ya. Karena sebuah penelitian itu kalau tanpa riset question, tanpa adanya pertanyaan penelitian, nggak akan mungkin bisa berjalan sesuai dengan roadmap yang telah ditentukan.
Terus kita juga akan membahas tentang riset gap. Riset gap itu ya masalah riset, gitu ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Hari ini kita cuman membahas tentang mapping topik sebuah penelitian. Jadi untuk bisa mapping sebuah penelitian, kita menggunakan kaedah atau berdasarkan dari computing curricula, yaitu standar internasional dari computing curricula dari IEEE, ya kan? Itu tahun 2020, dan juga menggunakan standar yang diberlakukan pada Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer Indonesia ya pada tahun 2020, sehingga ketemu 5 mapping topik area tadi. Sehingga dengan mapping topik area tadi nanti diharapkan ketika kita melihat sebuah background riset, kita mencari riset question, kita membutuhkan sebuah riset gap, nanti kita tidak akan kesulitan. Seperti itu ya Mbak Murni ya. Baik Pak. Mau nanya lagi Pak, kapan pembuatan yang 2 judul tadi? Itu kita kapan membuatnya? Ya dari sekarang boleh membuatnya, cuman saya mintanya itu 2 atau 3 pertemuan yang akan datang nanti di-storekan ke saya nanti. Jadi sekarang itu sudah mulai mikir topik ya. Ini semester berapa ini? Masuk semester. Semester 6, Pak. Semester 6, Pak. Semester 6 ya, semester 6 ini harus mulai mikir-mikir judul ini, karena asumsinya itu riset itu dilaksanakan itu 1 tahun. Lupa kan di jadwalnya itu 1 semester Pak, 6 bulan. Ya, tapi sejauh ini nggak ada yang riset itu 6 bulan selesai. Kalau riset 6 bulan selesai itu pasti ada pre-riset namanya. Jadi sudah diawali dari riset-riset sebelumnya. Ya, contohnya tadi ya dengan magang berarti. Tapi kan kalian juga belum magang. Kan gitu. Jadi asumsinya nanti jadwal riset, kalau Anda disuruh membuat jadwal riset itu buatlah 1 tahun atau 12 bulan. Ya. Jadi nanti bulan pertama melakukan apa, bulan kedua apa, itu jelas. Nah ini nanti melakukan apa, caranya gimana Pak buatnya? Ya sesuai dengan metode yang kita gunakan, metode pelaksanaan loh ya. Kalau research and development itu kan ada 10 tahapan. Nah kita nanti sesuaikan ketika kita mengumpulkan data itu butuh berapa bulan. Ketika kita ada pada implementary testing itu berapa bulan. Revision testing pertama berapa bulan, itu kan ada itu tahapan-tahapan. Nah, itu jadwal dari penelitian kita sesuaikan dengan metode atau langkah-langkah yang kita tawarkan itu. Kalau kita menggunakan SDLC, ya gunakan aja SDLC-nya, System Development Life Cycle itu ya. Requirement gathering-nya itu berapa bulan, terus tahapan analisisnya berapa bulan, terus tahapan desainnya berapa bulan, terus tahapan codingnya berapa bulan, terus tahapan implementasinya berapa bulan, terus terakhir tahapan maintenance berapa bulan, itu LSDLC. Seperti itu. Jadi jadwal penelitian itu usahakan dibuat 1 tahun, lantas jadwal itu disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang kita gunakan. Jadi bulannya itu masing-masing orang bisa berbeda, ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing topik. Tidak bisa sama. Dan yang tahu itu ya Anda, ya, bukan pengujinya. Kalau penguji itu hanya tanya, tapi yang mampu menjelaskan kenapa toh kok saya mengumpulkan data sekian bulan, kenapa saya harus coding sekian bulan, kenapa saya harus testing sekian bulan. Nah saat desain, analisis, desain, coding, testing itu scientific method mulai kita gunakan. Di situ ada scientific methodnya.
Begitu ya Mbak Murni dan Mas Deswul. Mungkin ada yang tanya lagi, silakan. Kita manfaatkan pertemuan kita yang jelas itu ya. Jangan sampai pertemuan kita itu menjadi pertemuan yang sia-sia. Makanya kenapa saya memilih dan menggunakan Zoom untuk perkuliahan kita. Saya nggak mau mahasiswa itu diberi sebuah harapan yang berbunga-bunga, ya kan, dibuai oleh mimpi-mimpi indah, tapi pada kenyataan dan faktanya di akhir pertempuran banyak yang kalah. Saya nggak mau seperti itu. Saya pengennya mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya dari awal sudah dibekali dengan senjata, jadi berangkat berperang itu sudah membawa senjata masing-masing. Nah, tentunya senjata ini setiap mahasiswa akan berbeda. Ada yang mahasiswa membawa pisau, ada yang mahasiswa membawa parang, ada yang mahasiswa membawa meriam, ada yang mahasiswa membawa senapan laras panjang. Nah, masing-masing senjata ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Lantas jangan menganggap remeh mahasiswa yang membawa pisau bagi mahasiswa yang membawa meriam. Wah, senjata saya meriam ini. Wah, kamu bawa pisau itu apaan? Untuk apa coba? Nah, ini yang persepsi yang salah. Harusnya setiap senjata itu kita hargai. Kenapa? Karena belum tentu senjata itu cocok digunakan pada medan laga. Katakanlah pada saat peperangan, Anda kan butuh makan, Anda butuh logistik. Masa ngerajang Brambang, ngerajang Lombok pakai meriam? Kan lucu, ya enggak? Ya, jadi kalau ngerajang Lombok sama ngerajang Brambang itu ya pakainya peso. Nah, peso yang bisa digunakan ya senjata yang mahasiswa bawa tadi untuk perbekalan perang. Tapi ketika berhadapan dengan musuh, ya kan, meriam ini yang paling cocok. Kenapa? Bisa ditembakkan. Sekali nembak, 5 serdadu mati. Ya kan? Jangan bawa peso apa? Kita bawa peso, lari mau nuncep sama peso, kita keburu ketembak duluan, mati duluan. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi setiap senjata perang itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Setiap senjata perang itu akan digunakan oleh mahasiswa yang berbeda pada kaedah keilmuan yang berbeda-beda. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling melihat kanan kiri. Jadi nanti Anda mantap saja. Saya membawa ini, saya mengajukan ini, saya menggunakan ini. Ya sudah, mantap dengan apa yang Anda gunakan. Jangan tengok kanan kiri. Kalau tengok kanan kiri jadi bimbang dan ragu. Nanti nggak jadi maju malahan. Nggak lulus-lulus. Kalau nggak lulus-lulus, kasihan yang masih single, nggak kawin-kawin nanti. Ya kan? Nikahnya kapan coba? Kan kasihan. Ya kan? Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan tanya. Pokoknya kita optimalkan pertemuan kita ya, setiap pertemuan kita optimalkan gitu aja. Saya memberikan materi paling sedikit, banyak kita diskusinya, karena memang materi metodologi penelitian, ranahnya, target akhirnya adalah sebuah proposal nanti. Jadi nanti 1-2 pertemuan ke belakang saya minta judul, topiknya apa, ya kan? Terus nanti kita coba diskusi bareng-bareng, ya kan? Jadi nanti diskusi bareng-bareng jangan takut, wah saya nanti disalahkan, enggak. Di sini enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Kita akan melihat bareng-bareng, kita akan memberikan masukan bareng-bareng. Memberikan masukan loh ya, bukan kita menyalahkan. Jadi kita memberikan masukan agar nanti ke depannya kita real atau jalan kita itu lebih leluasa, lebih kita bisa berjalan dengan lancar. Jadi untuk 2-3 pertemuan yang akan datang, silakan Anda persiapkan judulnya, ya kan, Anda berpikir mulai nantilah habis kuliah ini berpikir enaknya saya mengambil topik riset tentang apa ya untuk skripsi saya, itu ya. Anda mulai berpikir. Terus lantas dari topik itu Anda mapping dengan 5 kriteria yang saya sampaikan tadi. Ya, ada topik area, ada tren risetnya, ada scientific methodnya, ada objek risetnya, terus kemudian ada priority risetnya, ya. Itu bisa dilihat dari sana. Silakan kalau ada yang mau tanya sebelum perkuliahan kita akhiri.
walaupun media Zoom ini saya buka 2,5 jam, ya kan? Tapi kalau Anda sudah tidak ada yang ditanyakan, ya berarti saya anggap untuk mapping topik, ya judulnya hari ini kan mapping topik, memang itu yang saya berikan di Siakat itu ya tentang seputar mapping topik. Lantas jangan lupa ya setiap pertemuan Anda untuk presensi melalui Siakat ya, karena presensinya yang diakui itu melalui Siakat, jadi walaupun kuliahnya via Zoom, tapi saya harapkan teman-teman tetap presensi melalui Siakat, gitu ya. Bisa dipahami ya? Baik, Pak. Pak, Bisa, Pak. apakah ada apa grup WhatsApp buat kuliah ini, Pak? Silahkan dibuat, nanti saya dimasukkan aja ya. Apakah yang masuk ini cuma cabang Jogja doang, Pak? Apa ada cabang yang lainnya ya? Saya nggak tahu ini, karena saya di Siakat itu melihat mata kuliah metodologi penelitian itu juga baru kemarin itu masuk ke sistem saya itu. Jadi setiap dosen itu kan hanya bisa melihat mata kuliah yang diampu gitu ya. Jadi tidak bisa melihat kelas mana saja, itu nggak tahu itu. Biasanya kalau saya mengisi kuliah itu ya macam-macam, ada sampai 5 kelas kok. Ya kan, dari Jogja, dari Sruwen, ada yang Solo, Trianandra itu, ya kan, ada yang STIE, ada yang Politama, yang ada di Kendal itu, ya biasanya seperti itu. Ini, kalau yang ini saya kurang tahu. Kalau ini semua dari Jogja malah enak nanti komunikasinya. Jadi mahasiswa bisa komunikasi antar mahasiswa, bisa diskusi, jadi lebih nyaman itu ya. Ini di Jogja satu kelas kan ini? Iya, satu kelas Iya, ini. Pak. Saling tatap muka atau online juga? Full online Online. ini, Pak. Oh, full online ini. Iya. Ya sudah, pokoknya nanti kalau mau ada grup WA ya dibuat saja, nanti saya dimasukkan. Misalkan tidak ada grup WA ya tetap seperti biasa ya, nanti dari Siakat itu nanti akan saya bagikan link YouTube-nya setiap minggu. Jadi biasanya saya kuliah awal itu sebelum kuliah kayak gini nanti saya bagikan link YouTube-nya, link apa Zoom-nya. Jadi via Siakat, karena memang Siakat kan harus masuk. Nah, untuk menempel video yang ada di Siakat itu kan tidak bisa Zoom itu kita masukkan ke sana, mau tidak mau dari YouTube kan. Nah, makanya YouTube itu saya masukkan ke sana. Lantas di judul dan deskripsinya itu saya kasih link untuk Zoom-nya. Seperti ini ya. Jadi kita nggak bisa menonton ulang gitu apa yang kita diskusikan pas lagi kelas. Nggak usah Atau tonton ulang, nanti nggak ada apa-apa. ulangan. Gimana, Pak? Nggak usah ditonton ulang juga nggak apa-apa kalau sudah paham. Kalau videonya kan sudah, atau tadi pagi itu kalian masuk Siakat kan sudah ada video itu, walaupun hanya video tulisan itu ya, kuliah via Zoom itu kan sudah bisa sebagai syarat itu mewakili absen di sana nanti. Oh, iya, Pak. Sebetulnya itu absen kan hanya sebuah syarat itu, hanya istilahnya apa ya, persyaratan atau untuk menunjukkan bahwa perkuliahan itu terlaksana gitu ya. Nah ini kan seperti ini kan kita sudah kuliah ini, cuman ya kan presensinya kan via Siakat gitu toh untuk mahasiswa gitu ya. Nah, kalau masalah nilai jangan khawatir lah. Saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi pernah merasakan pahit getihnya belajar dan keluh kesahnya mahasiswa, apalagi ini kuliah online. Jadi kesadaran kita itu harus tinggi. Yang penting itu apa yang saya ajarkan,
itu bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman semua gitu. Supaya nanti dalam mengerjakan tugas akhir, teman-teman itu sudah tahu gambaran yang ingin dikerjakan. Selain itu juga dalam mengerjakan itu tidak asal mengerjakan, sehingga suatu saat nanti tugas akhir kita dibaca oleh anak cucu kita itu bisa merasa bangga bahwa kita telah bisa memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap masyarakat. Seperti itu. Maksud saya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Mungkin belum ada sih Pak. Kalau nggak ada pertemuan untuk kuliah metodologi penelitian hari ini tentang mapping topik penelitian skripsi, saya akhir sekian. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Maaf Pak, Selamat pagi, terima kasih. Ya, apa? itu materi yang hari ini tadi Pak, apa boleh dikirim ke kami Kak atau bagaimana? Oh ya, nanti bisa gimana ya? Saya upload di Facebook, boleh? Facebook saya. Nanti masuk ke grup Facebook Communication Center Learning. Ini. Bentar, nih. Facebook. Communication Center Learning. Mana ini? Share screen lagi. Saya share screen lagi ya, sebentar ya. Share screen. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke sini ya. Grup Communication Center Learning. Nanti saya approve. Nanti materi atau video kuliah kita akan saya upload di sini. Nanti silakan kalau mau diambil. Mau disaksikan ulang dulu. Atau mau ke YouTube juga nggak apa-apa nanti. Kalau ke YouTube, sudah ada yang membuat grup di Facebook belum? Atau nanti Pak, salah satu dari kami nanti membuat grup WA, jadi bahannya bisa dikirim di grup WA gitu. Kalau grup WA apakah nggak kebesaran grup video seperti ini? Ya nanti link YouTube-nya saya kasih di WA gitu aja ya. Iya, Pak. Link videonya nanti saya kasih di WA gitu aja lah. Ya, buat grup dulu aja lah. Nah, teman-teman buat grup, nanti linknya saya kasih di grup aja. Iya, Pak. Itu aja ya, biar nggak terlalu susah. Nanti teman-teman kasihan kalau di WA, nanti kan kasihan teman-teman itu untuk mengakses, untuk menyaksikan kan harus download itu. Tapi kalau di YouTube kan nggak harus download, cuma disaksikan boleh, bisa. Jadi kuotanya nggak habis sia-sia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, pertemuan saya sekian ya.
Terima kasih. Baik, Pak. Selamat pagi.